Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inviati Rasani, ini tugas besar 2 saya. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Esan karena telah memberikan kami tugas besar 2 ini. Semoga kedepannya kami lebih bisa menerapkan dan memahami manajemen apa yang nantinya akan kami pilih di semester berikutnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang manajemen sumber daya manusia dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Sumber daya manusia merupakan aset organisasi atau perusahaan yang sangat vital. Karena itu keberadaannya dalam organisasi atau perusahaan tidak bisa digantikan oleh sumber daya lainnya. Teknologi modern yang digunakan atau seberapa banyak dana yang disiapkan, namun tanpa dukungan sumber daya manusia yang dimiliki kemampuan profesional, semuanya menjadi tidak bermakna. Persoalan yang muncul adalah bagaimana cara mendapatkan sumber daya manusia profesional sesuai kualifikasi yang dibutuhkan, dan bagaimana mereposisi peran sumber daya manusia dalam menghadapi tantangan aktivitas perusahaan global. Dinamika kehidupan manusia senantiasa berkembang seiring dengan perubahan lingkungan, baik internal maupun eksternal. Lingkungan internal manusia berkaitan dengan tingkat penguasaan, pengetahuan dan keterampilan, keluasan wawasan, habit, perasaan, harapan, kebutuhan, filosofi, dan keyakinan diri. Lingkungan eksternal menyangkut berbagai unsur yang ada di luar diri manusia, baik fisik maupun sosial, seperti alam sekitar, teknologi, sarana prasarana, ekonomi, aktivitas perusahaan, pemerintah, politik, hukum, sosial kemasyarakatan, budaya, dan hubungan internasional. Dengan strategi tersebut, sekurang-kurangnya sumber daya manusia dalam organisasi akan melakukan upaya untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan global yang cenderung bersifat tanpa batas. Dalam perusahaan mempunyai visi, misi, dan tujuan sasaran yang diinginkan oleh sebuah perusahaan. Dan dengan strategi sumber daya manusia yang merupakan seperangkat proses dan aktivitas yang dilakukan bersama sumber daya manusia, manajer, dan manajer lini untuk menyelesaikan masalah organisasi dalam perusahaan terkait atau dengan people relates business issue, maka perusahaan tersebut akan mempunyai cara yang efektif dan efisien dalam pengembangannya. Struktur merupakan penjabaran dari desain organisasi sebuah perusahaan yang mengatur pengelompokan pekerja dan tanggung jawabnya. With whom you will do all the programs. Implementasi strategi membutuhkan berbagai kebijakan atau polisi yang mengatur mekanisme kerja di dalam struktur organisasi perusahaan sehingga bisa menciptakan budaya kerja yang profesional dalam upayanya mencapai visi organisasi perusahaan tersebut. Visi yang benar akan menjadi daya tarik bagi berbagai pihak untuk membentuk komitmen. Selanjutnya, untuk menunjang capaian visi dibutuhkan adanya misi yang dirumuskan dengan jelas. Misi menampilkan ekstensi organisasi perusahaan terhadap karyawan dan biasanya dirumuskan dalam bentuk kegiatan-kegiatan nyata timbal balik yang akan dilakukan organisasi dalam sebuah perusahaan untuk mencapai visi tersebut. Terkait dengan posisi sumber daya manusia dalam perusahaan, maka lingkungan internal yang akan dijumpai mereka akan menyangkut kondisi ergonomis dalam hubungannya dengan lingkungan fisik dan sosial. Lingkungan fisik organisasi dalam perusahaan menyangkut sarana dan prasarana kerja serta kondisi alam sekitar. Cakupan sumber daya manusia terdiri dari 10. Yang pertama, melakukan analisis jabatan. Yang kedua, merencanakan kebutuhan tenaga kerja dan merekrut calon tenaga kerja. Yang ketiga, menyeleksi calon tenaga kerja. Yang keempat, memberikan orientasi dan pelatihan bagi karyawan baru. Yang kelima, menata olah upah dan gaji. Yang keenam, menyediakan insentif dan kesejahteraan bagi para karyawannya. Yang ketujuh, menilai kinerja para karyawan. Yang kedelapan, mengkomunikasikan dengan cara melalui wawancara, penyuluhan, dan pendisiplinan. Yang kesembilan, pelatihan dan pengembangan bagi karyawan. Yang kesepuluh adalah membangun komitmen bagi karyawan. Manajemen sumber daya manusia sangat penting bagi manajer agar tidak terjadi mempekerjakan orang yang tidak cocok dengan pekerjaannya, mengalami perputaran karyawan yang tinggi, menemukan orang-orang yang tidak melakukan yang terbaik untuk perusahaan,
perusahaan berurusan dengan pengadilan, perusahaan berada di bawah Undang-Undang Keselamatan Kerja, memiliki karyawan yang berpikir bahwa gaji mereka tidak adil, membiarkan kekurangan pelatihan, praktik tenaga kerja yang tidak adil. Manajemen sumber daya manusia untuk mengembangkan dan melaksanakan program yang dirancang dan menciptakan sebuah kultur perusahaan atau organisasi yang mencapai doronglah semangat kerja tim dan kerjasama dalam dan di tengah unit bisnis untuk bekerja menuju sasaran bersama. Dengan satu tekanan pada mengidentifikasi, mengakui, dan menimbali keunggulan individu dan unit. Yang kedua, doronglah sikap kewirausahaan di kalangan manajer dan sikap berpikir inovatif di kalangan karyawan. Tekankanlah komunalitas kepentingan di antara karyawan dan pemegang saham. Jadi kesimpulannya, sumber daya manusia dalam sebuah organisasi atau perusahaan adalah dalam menghadapi situasi lingkungan yang terus berubah menuntut pergeseran peran manajemen sumber daya manusia dari paradigma lama yang berfokus pada implementasi fungsi operatif menuju paradigma baru yang berfokus pada empowering human capital dalam menjalankan knowledge management, maka manusia sebagai salah satu sumber daya harus mempunyai nilai kompetensi dengan selalu mengikuti perkembangan zaman, dengan selalu meningkatkan ilmu pengetahuan. Mengingat pentingnya peranan sumber daya manusia dalam suatu organisasi, maka sudah sepatutnya manusia tidak saja diperlakukan sebagai faktor produksi, akan tetapi perlu juga dipandang secara manusiawi, agar mereka dapat bekerja dengan baik. Untuk memotivasi karyawan bekerja lebih produktif, maka perlu diciptakan suatu iklim oleh karyawan seoptimal mungkin, antara lain dengan melaksanakan program yang diarahkan pada pencapaian keseimbangan kebutuhan antara karyawan dengan perusahaan. Sekian yang dapat saya sampaikan, banyak kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.